suku kami menerima di Kalimantan Timur ini. Kami tidak pernah menolak suku apapun. Anda saja yang bajingan, Anda saja yang kurang ajar, Anda sudah menghina kami. Ayo kita bergabung di pasukan merah Bangkuni Raja setanah Dayak. Mana suara orang Dayak? Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Seperti ini adat kita, jangan sampai punah. Belum bisa menerima, soalnya Edi ini kan kita minta secara terbuka datang ke Kalimantan. Nah, proses yang setelah dilaksanakannya itu kan sudah meresahkan, sangat meresahkan warga masyarakat Kalimantan umumnya ini kan, khusus lagi Kalimantan Selatan. Jadi kami meminta bukan sekedar di media sosial, tapi langsung datang ke sini. Silakan untuk selanjutnya diproses secara hukum adat. Gitu aja. Tolong Pak Edi Guys, kami mau sampaikan, kalau Anda tidak datang ke Kalimantan Timur untuk meminta maaf kepada kepala suku, kepala adat, tokoh-tokoh kami di Kalimantan Timur, jangan harap Anda bisa selamat. Ketum Persekutuan Dayak minta Edi Mulyadi tetap diproses hukum, kamu sukses pancing emosi kami. Mantan Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur PDKT Sahari Caang mengaku telah menerima permintaan maaf Edi, tapi meminta agar proses hukum tetap berlanjut. Sosok Edi Mulyadi baru-baru ini menuai kontroversi usai menyebut Kalimantan yang akan menjadi tempat IKN baru sebagai tempat jin buang anak. Edi diketahui telah menyampaikan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi bahwa istilah tempat jin buang anak hanya digunakan untuk menggambarkan sebuah tempat yang jauh. Mantan Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur PDKT Sahari Caang mengaku telah menerima permintaan maaf Edi. Meski demikian, Sahari meminta agar proses hukum tetap berlanjut. Saya selaku orang beragama memahami secara pribadi permohonan maaf oleh Edi Mulyadi, ujar Sahari dikutip dari kanal YouTube Official E-News pada Rabu 26 Januari. Tetapi ini hal yang biasa, menghina orang, telah menghujat orang, baru dengan sederhananya sambil senyum, sambil ketawa dianggap selesai. Oleh sebab itu kami memutuskan Edi Mulyadi harus diproses secara hukum positif, harus ditangkap, dan juga ditindak secara hukum adat. Syahari meminta Edi untuk tidak menganggap Kalimantan sebagai tempat yang jauh dan tempat jin buang anak. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan adalah orang-orang yang berpendidikan. Tapi kamu sukses untuk memancing emosi kami. Kamu akan berhadapan dengan orang Dayak. Saya yang bertanggung jawab. Saya ketua umum, saya yang bertanggung jawab. Saya akan pertaruhkan harga diri saya orang Dayak akibat mulutmu, tegas Syahari. Diketahui Edi sempat mengklarifikasi bahwa istilah tempat jin buang anak digunakan untuk menggambarkan tempat yang jauh. Terkait hal itu, Syahari menilai tetap ada unsur penghinaan dalam istilah tersebut. Itu unsur penghinaan, dia mau tenar tapi dia salah. Jangan dia mengistilahkan jauh, terpencil, terbelakang dengan orang Kalimantan, tuturnya. Selain itu, Syahari menyampaikan pesan kepada Edi Mulyadi dan pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan pemindahan IKN untuk tidak menghina Kalimantan. Menurut Syahari, orang Kalimantan khususnya Dayak menyambut kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta. Pasukan Merah Dayak meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus Edi Mulyadi atas pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempatnya jin buang anak. Selain itu, pasukan Merah Dayak juga meminta mantan caleg PKS itu untuk datang ke Kalimantan dan meminta maaf langsung kepada rakyat Kalimantan dan juga akan memberikan Edi hukuman adat. Perlu diketahui Borneo Bungkole Drajak, TBBR, pasukan elit dari suku Dayak yang jamak disebut pasukan merah ini mendapat banyak antusias dari warga hingga keanggotaannya mencapai lebih dari 15.000 orang. Diketahui pasukan Merah Dayak merupakan sekumpulan orang yang setia kepada Pancasila dan NKRI serta anti-radikalisme. Selama ini, banyak masyarakat yang salah kaprah dan tidak paham dengan pasukan Merah Dayak di pelosok Borneo ini. Padahal, salah satu organisasi suku Dayak ini memiliki struktur dari ketua DPP hingga pengurus di tingkat kecamatan. Dan yang paling mengerikan, pasukan Merah Dayak itu memiliki kemampuan berhubungan dengan leluhur suku Dayak yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan untuk bergabung dengan pasukan Merah Dayak tidak bisa langsung diterima, ada beberapa persyaratan seperti umur, kesiapan, dan kesanggupan melaksanakan peraturan organisasi serta pantangannya.
Lalu ada juga pantangan yang harus ditaati seperti tidak mengkonsumsi sejumlah daging hewan seperti menjangan, sapi, kerbau, ular, dan anjing. Bagi calon anggota pasukan Merah Dayak resmi terdaftar harus melakukan ritual pembersihan di mana harus dimandikan pengurus yang memang memiliki kemampuan di bidang spiritual, kerap disebut mangku dan ulu balang. Ritual ini memiliki makna, yakni agar yang bersangkutan betul-betul bersih dari berbagai hal sebelum bergabung menjadi pasukan merah. Ritual pemandian dilakukan di hutan belantara, biasanya berada di tempat yang dikeramatkan dan dianggap angker. Diketahui anggota pasukan Merah Dayak ini kebanyakan memiliki kelebihan dan kekuatan magic, seperti kekuatan dan kekebalan. Mereka mendapatkan kekuatan dan kekebalan itu tidak sembarangan. Kekuatan tersebut dipercaya dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta leluhur suku Dayak yang dipercaya masih hidup namun kasat mata. Lalu siapa pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo, Bangkule Rajak, dari suku Dayak Kanayat? Dia adalah Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah yang cukup disegani di tanah Kalimantan. Dia berasal dari Toho Kabupaten Mempawah, tepatnya di desa Sambora, Kalimantan Barat, Indonesia. Lahir dengan nama Agustinus Jilah, Panglima Jilah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya. Lahir pada 19 Agustus 1980 di desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Panglima Jilah adalah seorang anak keturunan Panglima juga. Kakek dari Panglima Jilah ini merupakan seorang Panglima di zaman kerajaan dulu. Walaupun tidak memiliki postur tubuh yang tidak besar, Panglima Jilah memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Banyak hal yang dia perjuangkan Panglima Jilah. Salah satunya menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi. Dia mampu menyatukan suku Dayak setanah Kalimantan. Hal itu yang membedakan Panglima Jilah dengan Panglima sebelumnya. Mengenal Dayak Lundayeh yang protes Edi Mulyadi dengan potong ayam dan babi. Gelombang protes terus bermunculan dari masyarakat Dayak setelah adanya pernyataan yang menyakitkan dari Edi Mulyadi yang menyebut lokasi ibu kota negara yang baru diberi nama Nusantara itu sebagai tempat jin buang anak. Salah satu kelompok yang melakukan protes adalah Dayak Lundayeh. Etnis ini bahkan melakukan ritual pemotongan babi dan ayam pada 25 Januari 2022 lalu. Tradisi itu dilakukan bersamaan dengan aksi damai yang digelar di Samarinda. Ritual pemotongan babi dan ayam ini sebagai simbol bahwa masyarakat Dayak, baik yang muslim maupun non-muslim, merasa tersinggung dengan ucapan Edi. Lantas bagaimana sejarah suku Dayak Lundayeh? Melansir laman Pustaka Borneo, suku Dayak Lundayeh merupakan penduduk asli dataran tinggi Krayan. Tepatnya di wilayah pegunungan Apoduat, jumlah penduduk suku ini diperkirakan mencapai 24.000 jiwa. Nenek moyang masyarakat Dayak Lundayeh berasal dari daratan Tiongkok yang hijrah ke Borneo. Adapun peninggalan yang ada dari leluhur Dayak Lundayeh berupa guci, tempayan, patung porselen, dan pedang sejenis samurai. Menurut jurnal Sosiatri Sosiologi dari Universitas Mula Warman bertajuk Upaya Pelestarian Ritual Nui Ulung Suku Dayak Lundayeh di Desa Longbisai, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, salah satu ritual yang dilakukan masyarakat suku Lundayeh adalah Nui Ulung. Dalam ritual ini, masyarakat mendirikan sebuah tugu atau tiang sebagai simbol kemenangan usai perang. Di atas tiang tersebut ada penggalan kepala lawan yang dipasang. Seiring berjalannya waktu, penggalan kepala tersebut diganti dengan kepala hewan atau batok kelap yang menyerupai tengkorak manusia. Sebagai bagian dalam ritual Nui Ulung, tarian ngudup juga disajikan. Tarian ini dikombinasikan dengan syair secara bersahut-sahutan oleh para penari guna merayakan kemenangan. Kini, Nui Ulung tidak dilakukan untuk merayakan kemenangan, melainkan simbol rasa syukur dan rasa persatuan berbagai suku dan agama di Indonesia.